Ibu Pendeta Maria yang kami kasihi. Selamat pagi juga nih kepada teman-teman semuanya. Apa kabar guru-guru dan teman-teman semua? Semoga semuanya selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengadakan ibadah online. Semoga kedepannya kita bisa mengadakan ibadah offline ya. Ayo teman-teman, sekarang kita siapkan Alkitab kita ya. Oh iya, kita juga jangan lupa menyiapkan hati dan pikiran kita supaya kita dapat memahami firman Tuhan yang disampaikan Ibu Pendeta Maria. Yuk kita siap untuk memuji Tuhan dengan sepenuh hati agar kita damai. Mari kita ikuti saat teduh dengan hati yang mendengar dan mau belajar firman Tuhan. Yuk teman-teman, kita mulai saat teduhnya ya sekarang. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Sebentar kami mau beribadah, berkati internet kami supaya lancar Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca Mazmur 16 ayat 1-11. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat sentiasa. Masuk
adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa yuk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami sehingga dapat mengerti dengan baik dan menjadi pelaku firman yang setia di dalam keseharian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Sindu akan bercerita tentang firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Yuk kita buka 1 Samuel 1 ayat 1 sampai ke 10. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai ke 10 Kak Sindu akan bacakan untuk kita semua. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang jangan menyerah. Ya, tentang jangan menyerah. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu nih sama kita semua. Di sini ada nggak yang pernah diejek sama temennya? Ada nggak? Ada nggak di sini yang pernah digangguin sama temennya? Entah diambil barangnya, entah diisengin, atau diledekin, atau digangguin yang lain. Ada yang pernah adik-adik? Angkat tangannya. Wah, ada yang pernah, ada juga yang tidak. Nah, adik-adik, kalau orang diledekin, digangguin, dinakalin, menurut adik-adik rasanya bagaimana? Rasanya sedih atau senang? Kalau orang digangguin rasanya sedih atau senang adik-adik? Coba tunjuk layarnya. Apa ya yang dirasa? Iya, kalau orang digangguin atau dinakalin atau diejek, maka dia akan merasa sedih. Maka akan merasa terluka. Maka akan merasa tersakiti. Oleh karena itu, kalau kita berteman, kita jangan meledek atau mengganggu teman kita ya adik-adik. Jangan juga nakalin dia, nanti teman kita jadi sedih atau menangis. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar sama-sama dari cerita firman Tuhan tentang Ibu Hana. Ada seorang laki-laki bernama Bapak Elkana yang mempunyai 2 istri, yaitu Ibu Hana dan juga Ibu Penina. Nah, adik-adik, kedua istri ini ternyata berbeda loh. Penina itu punya anak, tetapi Hana tidak punya anak.
Sehingga yang terjadi adalah setiap hari, setiap tahun, selama bertahun-tahun, Penina itu terus meledek Hana. Karena Hana tidak punya anak. Penina terus berkata jahat kepada Hana. Penina terus mengganggu Hana sehingga Hana merasa sangat sedih. Ia merasa sedih sekali adik-adik. Hana menangis dan dia tidak mau makan. Hana sedih karena dia tidak punya anak tetapi diledek dan diganggu oleh Penina. Nah adik-adik, ketika Hana sedih maka ia tidak mau makan. Coba bayangkan adik-adik, kalau misalnya kita sedih tetapi kita menangis terus kita tidak mau makan terus, maka apa yang terjadi adik-adik? Maka kita bisa saja sakit, ya. Kalau misalnya nggak mau makan atau nangis terus, air matanya banyak, kita bisa jatuh sakit adik-adik. Kita juga bisa capek. Kalau nangisnya nggak berhenti-berhenti, ya, apalagi teriak-teriak, gitu misalnya ya, maka lama-lama suaranya jadi habis karena kebanyakan nangis. Nah adik-adik, sekalipun Hana sedih karena diejek, tetapi Hana tidak berhenti sampai menangis saja loh adik-adik. Hana tidak menyerah, ia berusaha. Dia sedih, dia menangis, tapi dia tidak menyerah. Hana terus berusaha untuk bisa bangkit dari kesedihannya, untuk bisa bersuka cita sekalipun memiliki masalah. Apa yang Hana lakukan ya adik-adik? Yang Hana lakukan pertama adalah ia membawa kesedihannya dan masalahnya kepada Tuhan. Ketika ia sedih, ketika ia menangis, dia bercerita sama Tuhan. Hana datang kepada Tuhan. Ada banyak anak-anak yang ketika sedih, ketika menangis, tidak mau bercerita sama siapapun. Dan akhirnya makin sedih adik-adik. Nah, dari Hana kita belajar, kalau misalnya kita sedih atau punya masalah, maka jangan diem-diem sendiri ya. Maka kita bisa bercerita kepada Tuhan dan menceritakan kesedihan kita. Hana juga bercerita kepada Elkana. Kita bisa juga loh bercerita kepada mama papa, bapak ibu guru, koko cici, kakak, ataupun teman-teman kita yang lain. Supaya kita tidak merasa sendirian. Hana sedih, tetapi Hana bercerita kepada Tuhan. Itu usaha Hana yang pertama. Usaha Hana yang kedua adik-adik, ia meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Hana berdoanya gak cuma sebentar loh adik-adik, gak cuma sekali dua kali, tapi Hana berdoanya setiap saat. Hana berdoa setiap waktu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Hana yakin kalau Tuhan akan menolong Hana. Hana tidak punya anak, tapi ia tahu kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Ada lagunya ya adik-adik, Tuhanku besar. Tahu nggak? Wah, tahu ya, dia kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Hana tahu kalau Tuhan itu begitu besar, begitu berkuasa. Sehingga ia berdoa kepada Tuhan, ia tahu Tuhan akan menolong Hana. Hana berusaha lewat doa. Dan yang ketiga adik-adik, Hana tetap setia. Hana tetap beriman. Ia percaya pertolongan Tuhan dan ia setia untuk melakukan apa yang baik menurut Tuhan. Jadi adik-adik, Hana sedih, Hana punya masalah, tapi Hana tidak hanya sampai nangis aja loh. Hana berusaha dengan apa tadi? Cerita kepada Tuhan, juga orang-orang terdekat, sehingga dia tidak sendirian. Yang kedua, dia datang kepada Tuhan melalui doa, karena tahu Tuhan akan menolong. Dan yang ketiga, Hana tetap setia. Sehingga adik-adik tahu,
Setahun kemudian Tuhan memberikan anak kepada Hana yang dinamakan Samuel. Usaha Hana membuahkan sesuatu yang baik. Tuhan menolong Hana sehingga Hana bersuka cita. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar apa ya dari kisah Hana? Kita belajar supaya jangan menyerah. Kalau misalnya kita punya masalah atau kita mengalami sesuatu yang membuat kita senang, apapun yang kita hadapi, semua hal, baik senang ataupun sedih, maka hadapilah bersama dengan Tuhan. Kalau senang, bersyukur kepada Tuhan. Kalau sedih, berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita dan tidak membiarkan kita kesulitan sendiri. Oleh karena itu kita belajar untuk tidak menyerah. Yuk adik-adik kita ucapkan kalimat ini, bersama Tuhan aku pasti bisa. Gimana adik-adik? Bersama Tuhan aku pasti bisa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap semangat dalam keadaan apapun, baik sedih ataupun senang. Tuhan Yesus berkati. Nah adik-adik, sekarang kita mau bersatu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk tetap setia kepadamu
dalam keadaan senang ataupun sedih. Ketika kami memiliki masalah, kami mau belajar untuk tidak menyerah. Kami mau berusaha bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang kami bisa, dan menanti dengan setia sampai pertolongan Tuhan datang kepada kami. Tolong kami untuk bisa menjadi pelaku firman, untuk menjadi orang yang semangat seperti Hana dalam keadaan yang sedih sekalipun. Berkati orang tua kami yang bekerja, begitu pula Bapak Ibu guru kami, kiranya kami semua Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, Tuhan jaga dari sakit penyakit yang ada di sekitar kami. Kami berdoa biarlah ketika kami sekolah, kami boleh bersekolah dengan baik, dengan semangat, mengerjakan tugas, belajar dengan penuh ungkapan syukur. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kini mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.